Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua, wahai kaum yang berakal? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala dan selalu dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, kalau di video sebelumnya saya merekomendasikan kepada kalian semuanya kaum yang berakal sebuah buku mengenai goib. Kali ini penulisnya sama ya, tapi ya penulisnya sama kayaknya. Coba saya ambil. Mutawali Asy'arawi, ya penulisnya sama. Tapi di dalam buku ini titelnya tidak dicantumkan. Kalau di video sebelumnya beliau adalah profesor doktor ya. Masih mengenai hal goib, tapi kali ini buku ini mengenai ilmu sihir. Masih mengenai pesulap dan pesulip guys. Perdukunan masih itu aja. Jadi buku ini berjudul Mengungkap Kebohongan Ilmu Sihir. Dari buku judulnya aja sudah bikin es krim meleleh, sudah bikin lentu cepat habis. Nggak ada hubungannya guys. Jadi judul buku ini adalah Mengungkap Kebohongan Ilmu Sihir. Judul aslinya adalah As-Sihru wal Hasadu. Penulisnya Muhammad Mutawali Asy'arawi, seperti buku yang goib di video sebelumnya. Penulisnya sama. Ini diterjemahkan oleh Muhammad Syafi'i Mashkur SAG M Hum. Diterbitkan oleh Pustaka Fahima, Kota Yogyakarta tahun 2005, Februari cetakan pertama. Dengan nomor ISBN 979988843. Jumlah halaman 111 halaman. Bukunya sama kayak kemarin guys, kecil, tipis, tapi insya Allah berbobot. Karena buku saya yang membahas goib dan sihir itu cuma dua guys, yang ini sama yang video kemarin. Ada tentang ruh tapi nantilah, itu buku karya Ibnu Qayyim al-Jauziyah kalau saya tidak salah ingat. Nanti kapan akan saya rekomendasikan. Tulisan di cover ini di belakang menurut saya kurang menarik. Jadi kalau menurut saya loh ya, kurang menarik tulisan di cover belakang, tapi isinya menarik guys. Tapi tetap saya bacakan tulisan di cover belakang buku ini. Tulisannya sebagai berikut. Sihir sudah ada sejak zaman dahulu, dan ternyata sampai saat ini sihir dan sejenisnya semakin marak di sekitar kita dalam bentuk dan kemasan yang berbeda. Dahulu banyak di antara para nabi yang harus berhadapan dengan sihir. Nabi Musa alaihi salam harus menghadapi tukang sihir Raja Fir'aun. Nabi Sulaiman dituduh oleh setan mempraktekkan ilmu sihir. Dan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pernah disihir oleh seorang Yahudi. Demikianlah sihir dan tukang sihir menjadi salah satu perintang jalan dakwah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam secara tegas melarang orang yang melakukan sihir termasuk mempelajarinya. Rasul menggolongkan sihir sebagai 7 dosa yang menghancurkan. Orang yang melakukan sihir termasuk yang mempelajarinya diancam masuk neraka. Ternyata saat ini sihir yang sejenisnya telah menjadi sebuah komoditas yang menarik bagi para investor hiburan. Sihir telah dijadikan tema-tema cerita yang menarik perhatian anak-anak kecil. Cerita-cerita seperti Sun Gokong, Harry Potter, Jin dan Jul, Tuyul dan Mbak Yul, dan lainnya telah menjadi bacaan dan tontonan yang menyedot perhatian banyak orang, termasuk anak-anak. Karena buku ini terbitnya jadul, jadi yang disebutkan adalah sinetron-sinetron jadul seperti Tuyul dan Mbak Yul, Jin dan Jun, ya kan? Sebenarnya masih ada lagi Jini oh Jini. Dulu saya suka nonton guys. Sun Gokong apalagi. Wah, saya suka Sun Gokong meskipun dalam sejarah nyatanya itu tidak ada. Saya ada bukunya Perjalanan Tong Samcong mengambil kitab suci ke barat. Setelah saya baca,
Itu ndak ada, Sun Gokongnya ndak ada, Patkainya ndak ada, terus siapa yang satunya itu juga ndak ada, ya ndak ada siluman guys. Entah cerita Sun Gokong itu diambil dari mana saya ndak tahu. Kalau nggak salah kisah perjalanan Tong Samcong ke barat itu ada movie-nya, juga ndak ada, itu diceritakan ndak ada Sun Gokongnya guys. Persis seperti buku yang saya punya. Insya Allah nanti saya akan rekomendasikan ke kalian guys. Itu tadi tulisan yang tertulis di belakang cover buku ini. Sekarang kita langsung masuk ke isinya ya. Saya kasih tahu sedikit, saya kasih intip sedikit isinya guys, supaya kalian penasaran dan membeli buku ini guys. Yang pertama, kata sihir diambil dari kata as-sahar, huruf sin, ha, dan ro. Sahar adalah akhir malam atau awal siang. Di dalamnya ada kegelapan malam dan cahaya siang. Nah, ini maksudnya bagaimana? Ya, untuk mengetahuinya kalian baca sendiri buku ini, guys. Nanti setelah kalimat tadi itu ada penjelasannya. Ya, enggak mungkin saya kasih tahu semuanya, enggak boleh, guys. Jadi, cukup sepotong itu. Semoga kalian penasaran dan beli buku ini. Jadi memang untuk mengetahui makna Quran itu memang harus paham bahasa Quran guys. Termasuk bahasa Arab kuno. Kalian harus mempelajari itu. Kalau kalian tidak bisa, ya banyak diam aja lah. Baca yang tenang sambil ngopi dan makan gedang goreng guys. Oke. Yang nomor 2 yang saya kutip, pengaruh sihir terletak pada mata. Sekali lagi ya, pengaruh sihir terletak pada mata, maka matalah yang disihir agar ia melihat sesuatu yang tidak terjadi. Allah berfirman, mereka menyihir mata manusia dan menjadikan mereka takut. Ini adalah Quran surat Al-A'raf ayat 116. Coba kalian cek, kalian buka Quran Anda. Ya, Quran surat Al-A'raf ayat 116 berbunyi, mereka menyihir mata manusia dan menjadikan mereka takut. Nah, ini penjelasannya bagaimana? Tentu kalian harus baca sendiri buku ini guys. Di buku ini dijelaskan maksud dari kalimat yang saya kutip tadi. Jadi kalian harus dapatkan buku ini guys. Oke. Kutipan nomor 3 yang saya pilih, ada sihir jenis lain yang akan kita perbincangkan di sini, maksudnya di dalam buku ini. Jadi selain sihir mata tadi masih ada sihir jenis lain. Nah, sihir apakah itu? Ya tentu saja kalian harus baca sendiri guys di dalam buku ini. Ya, kalian beli buku ini guys. Oke, langsung guys patas. Kutipan nomor 4. Lalu tukang-tukang sihir itu tersungkur dengan bersujud seraya berkata, kami telah percaya kepada Tuhan Harun dan Musa. Itu yang tertulis pada Quran surat Toha ayat 70. Mengapa tukang sihir bersujud dan beriman kepada Tuhannya Musa? Nah, untuk mengetahuinya tentu kalian harus baca buku ini guys. Di buku ini dijelaskan. Jadi buku ini menjelaskan kenapa para tukang sihir Fir'aun setelah melihat tongkat Nabi Musa dilempar dan menjadi ular, lalu mereka tersungkur dan beriman sampai membuat Fir'aun marah. Nah, untuk mengetahuinya kalian baca sendiri dalam buku ini guys. Oke, kutipan nomor 5 terakhir. Manusia tidak bisa melihat setan kecuali setan tersebut mengubah bentuk menjadi bentuk lain yang dapat dilihat manusia. Setan dalam bentuk aslinya yang asli tidak mungkin dapat dilihat oleh manusia karena hal itu sesuai kodrat kejadiannya. Nah, ini penjelasannya bagaimana guys? Tentu kalian harus baca sendiri buku ini guys. Kalau kapan hari saya akan mengutip
perkataan Imam Syafi'i ya, yang mengenai barang siapa yang bisa melihat jin maka persaksiannya itu batal atau gimana itu kan. Nah sebenarnya itu ada penjelasannya, cuma saya sengaja saya kutip perkataannya itu doang, karena sang pesulap mengatakan dia menggunakan dalil Imam Syafi'i. Jadi saya katakan bahwa memang benar ada dalil seperti itu guys, dan itu butuh penjelasan lebih lanjut ya. Jadi dua buku ini harus kalian dapatkan, harus kalian beli. Buku mengenai yang goib di video sebelumnya dan buku ini mengenai sihir, ini penulisnya sama guys. Jadi biar kalian itu tidak gampang percaya hoak-hoakan guys, makanya banyak baca guys. Oke, kalian harus banyak baca. Seperti biasa kalian dapatkan buku ini di toko-toko buku terdekat, atau kalian bisa menghubungi penerbitnya. Tadi sudah saya sebutkan penerbitnya. Kalau tidak ada juga, coba kalian dapatkan di online shop. Oke, buku yang menarik guys, goib sihir. Sekian, semoga manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.